Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Putriani dengan nomor NPM 214010166 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Di sini, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis, saya akan membahas sedikit mengenai Thriving in a Digital, Social, and Mobile Workplace. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan dijelaskan per poinnya setelah video kali ini. Seperti yang telah dimention sebelumnya, bahwa kita kali ini akan belajar mengenai Thriving in a Digital, Social, and Mobile Workplace, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai berkembang di tempat kerja, digital, sosial, dan seluler. Di dalam bab ini, kita akan membahas beberapa subbab materi, diantaranya adalah Succeeding with 21st Century Skills, atau sukses di abad ke-21, yang kedua adalah practicing active listening atau berlatih aktif mendengarkan. Yang ketiga, communicating non-verbally atau berkomunikasi secara non-verbal. Yang keempat ada understanding culture and communication, yaitu memahami budaya dan komunikasi. Yang terakhir ada ensuring intercultural effectiveness atau memastikan efektivitas antar budaya. Selanjutnya kita akan bahas subbab materi yang pertama, yaitu sukses di abad 21. Akan ada 5 hal yang dibahas satu persatu. Yang pertama adalah communication skill and career success, atau lebih mudahnya adalah keterampilan berkomunikasi dan kesuksesan karir. Dalam satu survei terbaru tentang postingan kerja, keahlian berkomunikasi menempati urutan pertama dalam kualifikasi pekerjaan. Dalam artian, komunikasi bisa menjadi batu loncatan menuju peluang kerja yang besar. Yang kedua adalah why communication and other skill matters, atau mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya penting. Para peneliti memperingatkan bahwa untuk menjadi sukses, pekerja membutuhkan keterampilan yang penting, diantaranya komunikasi lisan dan tertulis, teamwork, pemikiran yang analitis, problem solving, dan kecerdasan media untuk bersaing di dunia industri abad 21 ini. Selanjutnya ada employers want professionalism. Seorang pengusaha menginginkan profesionalisme selain pengetahuan teknis. Atasan kita di masa depan tentu mengharapkan pekerjanya untuk menunjukkan sikap profesionalnya, menunjukkan soft skill, people skills, atau emotional intelligence. Memproyeksikan citra profesional juga dapat membuat perbedaan nyata dalam membantu Anda mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, berkesempatan juga mendapatkan promosi atas jabatan yang disukai. Lalu yang keempat ada the economic benefit of your college education, yaitu manfaat ekonomi pendidikan perguruan tinggi, di mana kemungkinan besar gelar sarjana akan terbayarkan oleh pilihan karir yang lebih luas daripada pekerja tanpa pendidikan perguruan tinggi. Lulusan dengan gelar sarjana berpenghasilan hampir 3 kali lipat dibandingkan pekerja dari pendidikan di bawah sekolah menengah. Sebuah survei terhadap pemberi kerja menegaskan bahwa keterampilan interpersonal memberikan timbangan yang menguntungkan satu pelamar kerja daripada yang lain. Dan yang terakhir ada meeting the challenges of the information age workplace. Subbab materi yang kedua di chapter ini adalah practicing active listening atau berlatih aktif mendengarkan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pendengar yang baik menjadi manajer yang baik. Nyatanya, pendengar yang baik mampu mencapai kesuksesan di semua tahap karir mereka, serta dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat. Untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan yang lebih baik, ada 2 tahap yang mesti dilakukan. Di antaranya, yang pertama mengidentifikasikan hambatan, yaitu diantaranya hambatan fisik, hambatan psikologis, masalah bahasa, gangguan nonverbal, kecepatan berpikir, dan memalsukan perhatian. Tahap yang kedua adalah building powerful listening skill, yaitu membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Hal ini bertujuan untuk menangkap informasi dengan seksama dan tepat sasaran. Subbab materi selanjutnya yaitu communicating non-verbally atau berkomunikasi secara non-verbal. Dalam hal ini mencakup semua pesan yang tidak tertulis atau terucap, baik secara disengaja ataupun tidak. Meskipun tidak terdengar, tapi pesan non-verbal ini memiliki efek yang kuat pada pihak penerimanya. Ada beberapa jenis pesan non-verbal yang bisa diuraikan. Di antaranya yang pertama, tubuh mengirimkan pesan atau your body sends silent message. Menurut psikologi dan filsuf Paul Watzlawick, manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Maka tanpa bicara pun tubuh kita tetap bisa berkomunikasi, di antaranya lewat kontak mata, raut wajah, postur, dan gestur. Yang kedua, time, space, and territory send silent message.
Maksudnya, bagaimana kita menyusun dan menggunakan waktu, ruang, dan wilayah akan memperlihatkan kepribadian dan sikap kita sebagai manusia. Yang ketiga, ada penampilan, entah itu penampilan pribadi sebagai manusia atau penampilan dokumen bisnis. Keduanya sama-sama memberikan pesan pada orang yang melihat, lalu mereka bisa menilai sendiri tanpa kita terangkan dengan suara. Dan yang terakhir, mastering nonverbal skills, yaitu kuasai skill komunikasi nonverbal, karena komunikasi jenis ini memiliki kesan yang lebih kuat dalam mempengaruhi cara pandang orang lain kepada kita. Subbab materi yang keempat adalah Understanding Culture and Communication, atau dalam bahasa Indonesia yaitu memahami budaya dan komunikasi. Dengan kata lain, baik verbal maupun nonverbal, kita harus bisa memahami perbedaan makna yang ada di setiap budaya, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena ketidaktahuan. Beberapa perbedaan budaya yang bisa dilihat adalah yang pertama, high and low context. Dalam budaya tinggi seperti di China dan negara Timur Tengah, berasumsi bahwa pendengar tidak memerlukan banyak informasi latar belakang, dengan kata lain, cenderung intuitif dan kontemplatif. Sedangkan budaya konteks rendah seperti di Amerika Utara beranggapan sebaliknya. Yang kedua ada individualism dan kolektivisme. Bedanya, jika individualisme menjunjung tinggi sikap kemandirian dan kebebasan dari kontrol, sedangkan kolektivisme lebih menekankan keanggotaan dalam organisasi. Yang ketiga ada time orientation atau orientasi waktu, yaitu perbedaan mengenai persepsi waktu dan penggunaannya di setiap budaya yang berbeda. Yang keempat ada power distance. Yang kelima ada gaya komunikasi, dan yang terakhir adalah teknologi and social media affect intercultural communication. Dengan sederhananya, media sosial berpotensi menjembatani perbedaan budaya atau memperkuatnya, tergantung pada penggunanya. Lalu di subbab materi yang terakhir ada ensuring intercultural effectiveness, di mana bagian ini membahas bagaimana mengatasi hambatan komunikasi antar budaya yang produktif, mengembangkan keterampilan antar budaya yang kuat, dan memanfaatkan keanekaragaman tempat kerja. Di antaranya, yang pertama menghindari etnosentrisme dan stereotip. Yang kedua, komunikasi lisan dengan audiens antar budaya dengan cara bicara perlahan dan pengucapan yang jelas, memberi umpan balik, amati kontak mata atau gestur, tidak menyela, menerima kesalahan, dan usahakan berbicara menggunakan bahasa Inggris yang sederhana. Yang selanjutnya, komunikasi tertulis dengan audiens antar budaya, seperti saat menulis surat kepada seseorang dengan budaya yang berbeda atau dari negara yang berbeda. Selanjutnya, ada menumbuhkan keberagaman di tempat kerja. Yang kelima, understanding the benefit of diversity at work, yaitu memahami manfaat keberagaman di tempat kerja. Dan yang paling terakhir adalah communicating in a diverse workplace. Mungkin cukup sekian pembahasan dari chapter 1 yang bisa saya sampaikan. Besar harapan bahwa video kali ini bisa menjadi bahan ajar bagi siapapun yang menonton. Saya Silvia Putriani mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.